Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel S-Food. Di video kali ini aku akan membuat minuman yang super segar, yaitu es cendol. Yang pasti rasanya sangat enak dan bahan-bahannya pun juga mudah didapat di sekitar rumah. Nah, penasaran kan apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ditonton sampai habis ya. Oh ya teman-teman, untuk bahannya ini aku bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, ini bahan untuk membuat cendolnya. Resep lengkapnya ada di description box ya, jadi jangan lupa dicek. Nah, bahan pertama yaitu ada 150 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, sejumput garam, 2 sendok makan tepung agar-agar. Aku pakai yang merek ini ya teman-teman. Kalian boleh juga pakai yang jelly pewarna pandan atau pasta pandan secukupnya. 15 lembar daun pandan. Oh ya, kalian juga boleh pakai daun suji ya, karena di sini aku nggak ada daun suji, jadi aku pakai daun pandan saja. Dan yang terakhir 1 liter air. Oke, sekarang kita masuk ke bahan kuah gula merahnya ya teman-teman. Di sini ada 100 gram gula merah, 2 sendok makan gula putih, gula pasir, 1 lembar daun pandan, ini aku lipat ya teman-teman, dan 100 ml air. Jangan lupa juga sejumput garam. Dan bahan untuk kuah santannya yaitu di sini ada 250 ml santan, 1 lembar daun pandan, dan yang terakhir sejumput garam. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuatnya ya. Nah, di sini pertama-tama aku akan membuat bahan cendolnya terlebih dahulu. Buat cendolnya di sini aku potong-potong kecil terlebih dahulu daun pandannya ya teman-teman, supaya muat di blender. Dan ini aku pakai blender yang kecil, jadi aku di sini blendernya sekitar 5 kali blender ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan air dan ini kita blender ya sampai halus. Nah, sampai seperti ini. Kemudian jangan lupa setelah itu ini kita saring ya, supaya sisa daun pandan yang tidak terblender itu tidak masuk ke dalam bahan cendolnya nanti. Nah, ini kita saring. Nah, dan jadi hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, lakukan terus sampai semua daun pandannya itu habis. Nah, ini dia teman-teman, setelah semua daun pandannya sudah di blender, hasilnya akan seperti ini ya. Oh ya, seperti aku bilang di awal tadi, kalian juga boleh pakai daun suji. Warnanya nanti akan lebih terang gitu ya teman-teman. Oke, ini disingkirkan terlebih dahulu. Sekarang ini kita campur tepung beras dan tepung tapiokanya. Kemudian juga masukkan sejumput garam, dan kemudian ini kita aduk ya sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Nah teman-teman, setelah semua tercampur merata, ini kita masukkan ke dalam larutan, maksudnya ke dalam daun pandannya tadi. Maaf ya teman-teman, ini tidak ke-record, tidak kerekam tadi, jadi aku ini aja gitu ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke ke cairan daun pandan itu. Kemudian ini kita aduk sampai merata ya teman-teman. Pastikan jangan ada tepung yang bergelindil atau yang belum teraduk sempurna gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu ini kita masukkan agar-agarnya sekitar 2 sendok makan ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Nah, ini kemudian ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Dan setelah tercampur merata, ini karena warnanya kurang hijau gitu menurut aku, jadi ini aku masukkan pasta pandan secukupnya aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak supaya nanti rasa cendolnya itu tidak pahit. Nah, ini kemudian kita aduk, dan setelah diaduk semua dicampur merata kan teman-teman, ini kita saring terlebih dahulu ya, supaya tepung yang tidak larut teraduk itu dia akan tertinggal gitu, supaya pun cendolnya nanti akan lebih halus gitu hasilnya ya. Nah, ini kita saring. Dan kemudian setelah disaring ini kita masak di atas kompor ya teman-teman. Nah, masak di atas kompor dengan api kecil saja. Ini terus kita aduk ya teman-teman, nanti
supaya tidak gosong ya yang di bawahnya, cendol yang di bawahnya supaya tidak gosong. Ini kita aduk terus. Nah teman-teman, setelah diaduk terus, ini cendolnya nanti akan lama-lama menggumpal ya. Dan itu kita aduk terus saja sampai dia cendolnya ini menggumpal sempurna gitu ya. Ini kita aduk terus saja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini bisa jadi ide jualan loh buat kita semua, karena pasti deh resep cendol ini, es cendol ini pasti sangat digemari oleh semua orang. Jadi ini bisa jadi ide jualan buat kita semua. Apalagi jika bulan puasa, pasti cendol ini akan laris sempurna. Nah setelah mengental kan teman-teman cendolnya, ini kita tunggu dulu sampai dia benar-benar matang dan warnanya itu agak sedikit transparan ya. Oke, setelah itu kita matikan kompornya dan ini kita angkat ya teman-teman. Lalu ini kita cetak bulat-bulat gitu seperti cendol. Oke, yang pertama ini kita siapkan terlebih dahulu air dingin ya teman-teman. Kemudian kita siapkan cetakannya. Di sini aku pakai saringan. Ini saringannya sudah bersih ya teman-teman BTW. Nah ini kita pakai saringan. Kemudian ini kita ambil adonan cendolnya. Nah seperti ini teman-teman, kita ambil, kemudian ini kita cetak seperti itu ya. Nanti dia cendolnya akan larut seperti ini teman-teman, akan tercetak dia. Oh iya, jika kalian tidak punya saringan yang seperti aku ini, kalian juga boleh pakai saringan pakai cetakan apapun, yang penting dia cetakannya bolong-bolong ya teman-teman. Atau juga kalian bisa pakai cetakan cendol, kan ada tuh. Nah seperti itu. Nah ini setelah sudah dicetak, dia hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia setelah semua sudah tercetak, hasilnya akan seperti ini. Nah cantik bukan teman-teman? Ya ini kita singkirkan terlebih dahulu ya. Dan sekarang kita akan membuat kuah gula merahnya. Pertama-tama ini kita masukkan gula merahnya ke dalam wajan atau ke dalam apa lagi teman-teman. Kemudian masukkan juga gula pasirnya dan kemudian ini kita masukkan sejumput garam. Lalu yang terakhir kita masukkan 1 lembar daun pandan dan kita masukkan juga airnya ya teman-teman. Nah ini kemudian kita masak di atas kompor dengan api yang kecil saja. Oh iya, jika mau lebih cepat, bisa gula merahnya ini di dulu ya teman-teman, dipotong kecil-kecil supaya cepat larut gitu. Nah setelah sudah larut dan mendidih seperti ini, tandanya sudah ya teman-teman. Ini kita aduk dan kita matikan kompornya. Nah setelah itu jangan lupa juga disaring, karena kan gula merah itu suka ada kotorannya gitu ya teman-teman. Ini kita saring supaya kotorannya itu tidak ikut ke dalam larutan gula merahnya. Nah setelah itu ini sudah jadi ya teman-teman. Dan ini kita singkirkan terlebih dahulu. Nah lanjut yang terakhir kita akan membuat kuah santannya. Nah di sini masukkan 250 ml air santan, jangan lupa juga disaring ya. Nah di sini aku pakai santannya 1 butir kelapa yang diparut, kemudian aku peras menggunakan 250 ml air ya teman-teman. Kalian juga boleh pakai santan instan. Nah ini setelah itu kita masukkan garam, kemudian kita masukkan daun pandan dan ini juga kita masak di atas kompor dengan api yang kecil saja ya. Jangan lupa diaduk juga supaya santannya itu nanti tidak pecah. Nah ini kita aduk. Setelah itu, setelah mendidih santannya seperti ini, tandanya sudah matang ya teman-teman. Jadi ini kita matikan aja kompornya. Kita tunggu dingin terlebih dahulu santannya, kemudian kita singkirkan terlebih dahulu. Nah setelah semua bahannya sudah dimasak, sekarang tinggal kita plating ya teman-teman. Nah ini aku masukkan cendol ke dalam gelas, kemudian masukkan juga es batunya. Terserah ya teman-teman mau seberapa banyak. Sini aku karena suka dingin, jadi aku masukkan es batunya banyak gitu ya teman-teman. Nah kemudian setelah es batunya sudah
masuk dan cendolnya sudah masuk, ini kita masukkan air gulanya. Untuk air gulanya kalian juga boleh masukkan berapapun ya teman-teman, yang penting dia nanti manis aja gitu dah. Nah setelah air gulanya sudah masuk ini ya teman-teman, sekarang tinggal kita masukkan kuah santannya aja ya. Nah ini kita masukkan kuah santannya dan inilah dia hasil akhirnya teman-teman. Cendolnya ini sudah jadi. Kita lihat ya teman-teman, pasti sangat enak. Nah inilah dia hasilnya teman-teman. Wow, begitu sangat menggiurkan bukan? Serius deh teman-teman, rasa cendol ini sangat enak. Kalian wajib sih coba ini. Dan seperti aku yang bilang di awal tadi, resep es cendol ini bisa jadi ide jualan buat kita semua. Apalagi sebentar lagi kan mau puasa kan teman-teman. Jadi ini bisa cocok dijadikan menu berbuka puasa. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, es cendolnya sangat enak. Apalagi diminumnya pas waktu panas-panas gitu. Wow, lebih nikmat ya teman-teman. Oke deh, segini aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, komen dong untuk video selanjutnya. Kalian pingin aku buat apa?